Selamat siang Pak, kami atas nama Maria Oktaviana Indonesia dan Natalis Franco akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Penulis surat ini adalah Paulus. Pada waktu menuliskan surat ini, Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Lokasi penjaranya tidak diketahui dengan pasti. Muncul beberapa dugaan bahwa Paulus mungkin ditempatkan di penjara Roma, Kaisar atau Efesus. Namun, bila mengacu pada Filipi yang menyebutkan tentang istana Kaisar, maka besar kemungkinan penjara yang dimaksud adalah penjara di kota Roma. Jemaat Filipi didirikan Paulus sekitar tahun 49 sampai 50 jemaat. Di Filipi terdiri dari orang-orang Kristen, bukan Yahudi. Kisah Para Rasul bab 16 ayat 33, orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Kisah Para Rasul bab 16 ayat 13. Dan disebutkan pula orang-orang yang takut akan Tuhan. Kisah Para Rasul bab 16 sampai 14. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan nasihat kepada jemaat di kota Filipi, karena di kota terjadi suatu perpecahan, sehingga Paulus menuliskan surat ini dan mengutus seorang anak rohaninya untuk mengantar surat tersebut, sebab Paulus sendiri saat itu sedang berada di dalam penjara. Berikut garis besar dalam kitab Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus mengungkapkan rasa syukur untuk penemanan para orang suci di Filipi. Dia mengajarkan bahwa pertentangan yang dia alami dalam melayani Tuhan, termasuk pemenjaraannya, telah memajukan perkara Injil. Dia mengimbau para anggota gereja untuk berdiri teguh dalam kesatuan dan dalam membela iman. Paulus lebih lanjut mendorong para anggota gereja untuk bersatu dan menunjuk pada teladan Yesus Kristus. Yesus berabdikasi untuk datang ke dalam kafanan sebagai teladan kasih, kepatuhan, dan kerendahan hati. Setiap orang akan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Paulus menginstruksikan para anggota gereja untuk mengerjakan keselamatan mereka sendiri. Paulus memperingatkan tentang para Yehuda. Dia menjabarkan kehidupannya sebelumnya sebagai seorang Farisi dan bagaimana dia dengan sukarela menyerahkan segalanya untuk mengikuti Yesus Kristus. Dia mendesak para orang suci untuk mengikuti teladannya dalam mendesak maju menuju keselamatan. Paulus menjelaskan bahwa Yesus Kristus akan mengubah tubuh fana kita menjadi tubuh yang mulia seperti miliknya. Paulus mendorong para orang suci untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Dia mendesak mereka untuk menggantikan kecemasan mereka dengan doa dan ungkapan terima kasih, berjanji bahwa mereka akan menikmati kedamaian Allah yang melampaui segala akal. Paulus memberikan patuh kepada para anggota gereja untuk berpikir mengenai apa yang jujur, adil, saleh, murni, manis, sedap didengar, dan bijak. Dia mengakui bahwa dia dapat melakukan segala hal melalui Yesus Kristus yang memperkuat diri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat siang Pak.